Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu ithna asyara syahran minha arba'atun hurumun salatun mutawaliyatun dzulqa'dah dzulhijjah wal muharram wa rajabu mudhar alladzi baina jumada wa sya'ban. Rawahu Bukhari. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan juga kemampuan sehingga dapat bertemu kembali, berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu thalabul ilmi. Dan setelah terselang dengan beberapa acara ya, kemarin kita alhamdulillah telah melaksanakan ibadah kurban dan kita dapat berjumpa kembali, bertemu kembali di waktu sekarang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita senantiasa ibtigha amardhatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah, insyaallah kita akan coba membahas yaitu berkenaan dengan sejarah dan syariah saum Muharram yang insyaallah mungkin enak kaping sabarapa? Itunya hijriah mah kaburi itu. Oke, nah jadi alhamdulillah kita sudah masuk pada bulan Muharram. Jadi bulan Muharram masih termasuk pada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai bulan di antara bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu asa menuju jam 12 siang banyak. Lampunya panas gitu. Gitu. Terkesan gitu kan pada aman gitu. Masa warna memang rada ieu nya. Konengnya warnanya. Dan asa terbawa suasana gitu. Hanut jadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, bilangan 12 bulan dalam 1 tahun sudah ditetapkan Allah sejak awal penciptaan langit dan bumi. Nah, jadi penetapan 1 tahun ada 12 bulan ini bukanlah yang ditetapkan atau yang diatur oleh para ilmuwan, para ahli, para penemu, bukan. Tapi 12 bulan dalam 1 tahun ini sudah jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala menetapkannya. Nah, seharusnya ini sudah menjadi bukti, Pak, ini. Harus menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mereka yang meyakini ada dalam 1 tahun 12 bulan. Iya salah satunya Al-Qur'an sudah menyebutkan gitu. Harusnya sudah menjadi bukti bagi mereka, tidak bisa menafikan bukti Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun menetapkan 12 bulan. Ini sudah harus menjadi bukti kuatnya secara logika atau akal manusia meskipun tanpa dibarengi dengan keimanan gitu bagi mereka-mereka yang tidak meyakini adanya Tuhan. Gitu. Tapi di dalam ayat ini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam 1 tahun 12 bulan ini merupakan ketetapan yang Allah tetapkan di dalam firman-Nya. Kapan Allah Subhanahu wa taala menetapkan 1 tahun ada 12 bulan itu? Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah pertama kali menciptakan langit
dan bumi. Jadi manusia saja belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada makhlukna oge gitu. Baru menciptakan langit dan bumi, ketika jadi Allah Subhanahu wa taala pun sudah menetapkan bahwa 1 tahun itu sudah ada 12 bulan. Cuman dari segi nama-nama, nah di dalam Al-Qur'an tidak semuanya disebutkan namanya. Itu terdapat di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Biasanya penamaan-penamaan bulan Hijriah itu tergantung pada situasi kondisi. Seperti Ramadan. Kenapa disebut Ramadan? Karena memang situasi kondisinya panas, gerah gitu Pak. Penuh dengan dahaga, makanya Romido gitu. Jadi Ramadan gitu kan. Jadi Romido itu panas gitu kan, penuh dengan dahaga. Makanya kalau di Indonesia disebutkan Ramadan, beda ke Ramadan di Indonesia gitu. Nah, dan tuh panas, tuh dahaga gitu. Namun ke Ramadan wae ketika sedang saum hujan atau di urang mah tiris gitu kan. Nah, makanya apa yang menjadi tantangan untuk kita ketika Ramadan kemarin itu mengeluh dalam melaksanakan ibadahnya. Padahal itu ayat. Nah, jadi di dalam ayat itu tidak semuanya disebutkan atau disebutkan secara perinci berkenaan nama bulannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa di dalam 1 tahun di sisi Allah itu ada 12 bulan ketika Allah baru menciptakan langit dan bumi. Manusia belum ada. Makanya kalau ada orang yang mengatakan 12 bulan ditetapkan ku para ilmuwan atau ku para ahli. Can aya jelema oge gitu kan. Manusianya juga belum ada, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkannya. Kemudian dari 12 bulan itu Allah menyampaikan minha arba'atun hurumun. Ada 4 bulan yang diharamkan. Ada 4 bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini tidak disebutkan bulan mana wae gitu. Di dalam ayat tidak disebutkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan atau melanjutkan di dalam ayat ini, dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Nah, jadi meyakini akan ketetapan Allah berkenaan penentuan 1 tahun ada 12 bulan itu merupakan salah satu bentuk keimanan orang Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi itu adalah satu keimanan yang harus kita yakini dan agama yang kita anut bahwa tidak ada lagi keraguan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayatnya karena itu merupakan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian kata Allah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu. Anfusakum fihinna dalam bulan yang 4 itu. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan 1 tahun ada 12 bulan, kemudian Allah menyatakan di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dihormati, ada 4 bulan yang haram, kemudian Allah memperingatkan fala tadlimu, janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian sendiri. Apa yang dimaksud dengan fala tadlimu fihinna anfusakum? Apa yang dimaksud dengan Allah memerintahkan atau melarang janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri pada 4 bulan itu? Mari kita lihat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid keempat halaman 148 dijelaskan wa qala Ali bin Abi Thalhah. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan Ani Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas qauluhu berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian dolim pada diri kalian sendiri ketika di bulan-bulan tersebut. Apa yang dimaksud dengan larangan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh melakukan kedoliman pada diri kalian ketika masuk pada bulan-bulan tersebut? Apakah hanya 4 bulan itu saja ataukah di seluruh bulan? Ternyata kata Ibnu Abbas fi kullihinna, larangan Allah Subhanahu wa taala jangan mendolimi diri kita sendiri itu bukan hanya pada 4 bulan kita kumpul gitu.
Pada dasarnya semua bulan, 12 bulan dalam 1 tahun Allah melarang jangan sampai melakukan kezaliman. Yang artinya jangan sampai melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa. Tapi sahur Ibnu Abbas, summahtaso min dzalika arba'ata ashhurin. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dari 12 bulan itu 4 bulan dan menjadikannya sebagai bulan yang haram. Wa 'azama hurumatahunna, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan besar keharamannya, wa ja'ala dzanba fihina 'azama, dan menjadikan besar juga dosa ketika kita melakukan pada 4 bulan tersebut, lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan sebaliknya, wal amala sholiha wal ajro a'dhama, ketika kita mengamalkan amal soleh pun maka nilai pahalanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain gitu. Jadi satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk larangan, janganlah melakukan kezaliman pada diri kalian sendiri ketika pada bulan-bulan itu, yang artinya secara umum yaitu pada 12 bulan. Tapi Allah lebih mengkhususkan, harus lebih hati-hati lagi ketika masuk pada 4 bulan eta. Oh, sedangkan kita sudah melalui 2 bulan, Pak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sekarang masuk pada bulan Muharram. Nah, harusnya menjadi evaluasi gitu untuk kita. Nah, selama 2 bulan kemarin kita sudah menginjak 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah menjaga diri agar tidak melakukan kezaliman, atau kita malah jon siga bulan-bulan lainnya gitu kan. Seharusnya menjadi peringatan besar untuk kita semua ketika menginjak pada 4 bulan ini, yang harus menjaga diri kita menjauhi kezaliman atau kemaksiatan, dosa-dosa yang menyebabkan dosa kita berlipat ganda, nilainya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Makanya saya sering mengingatkan, Pak, jangan pernah hanya menjadikan patokan bulan Ramadan saja yang harus hati-hati dalam melakukan dosa. Terkadang orang membatasi Ramadan we unggul, padahal ternyata setelah bulan Ramadan ada juga bulan yang tidak kalah mulianya, bahkan 4 bulan gitu. Yang seharusnya kita menjaga diri kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan nilai dosanya lebih besar. Dan diabulkeun Ramadan hungkul di urang mah. Informasi menyebar Ramadan gitu kan, jauhi dosa-dosa Ramadan gitu, ingat nate. Atau di bulan Ramadan masieun, tapi ketika meninggalkan bulan Ramadan balik deui. Itu. Padahal ada 4 bulan yang lebih besar juga sama selain bulan Ramadan. Kita harus berhati-hati, yaitu bulan 4 ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Imam Ibnu Abbas ini menjelaskan, sahabat Ibnu Abbas, wa'adoma hurumatahunna, Allah menjadikan pada 4 bulan ini keharamannya lebih besar, wa ja'ala dzanba fihinna a'dhama, dan dosa-dosanya pun lebih besar, wa amala sholiha ajra a'dhama, dan amal soleh pun itu nilainya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian dalam penjelasan yang lain, masih di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid keempat halaman 148. Wa qala Qatadah berkata fi qaulihi, berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri ketika masuk pada bulan-bulan tersebut. Artinya, inna dzulma fil ashhuril hurumi a'dhama khati'atan wa wizron mina dzulmi fima siwaha. Jadi kata Qatadah itu, sesungguhnya zalim pada bulan-bulan haram adalah sangat besar kesalahannya dan dosanya dibandingkan berbuat zalim pada bulan-bulan lainnya. Bulan lainnya juga dosa, Pak, gitu. Sami ketika melakukan kezaliman. Cuman ketika masuk pada 4 bulan yang haram ini, lebih gede deui dosana gitu. Nah, ini yang harus kita antisipasi teh. Jabat tos kalangkung 2 bulan kurang gitu.
Dan waktu 1 bulan itu kan bukan waktu yang sebentar, 30 dinten, Pak. Cing evaluasi orang kumaha gitu kan. Apakah ketika kita masuk pada bulan itu teh anger gitu, tidak ada peringatan sama sekali untuk diri kita, ataukah memang kita sadar bahwa ketika menginjak pada 4 bulan itu orang terus antisipasi, atau bisa jadi orang teu apal anu 4 bulan teh mana gitu, tah ieu menjadi masalah. Kalau kita tidak tahu 4 bulan yang diharamkan mana, pasti moal aya antisipasi untuk diri kita. Jon-jon we biasa-biasa we. Nah, ini yang menjadi masalah. Makanya seharusnya di media sosial juga kudu digaungkeun gitu. 4 bulan yang diharamkan itu. Malah kalau dalam aturan itu peperangan pun berhenti, Pak. Di 4 bulan ini teh. Karena orang-orang musyrik juga sama meyakini atau menganggap 4 bulan ini 4 bulan yang mulia gitu. Meskipun terjadi ada pembunuhan terhadap orang tuana, moal bakal dibalas ketika menginjak 4 bulan ieu. Kewe geus di luar 4 bulan ieu kada dibalas gitu. Eta teh. Jadi 4 bulan ini sangat begitu mulia. Jadi bukan hanya untuk orang Islam saja yang mulia teh. Orang-orang kafir pun sama gitu menganggap 4 bulan ini adalah 4 bulan yang mulia. Dulu gitu. Ari ayeuna mah geuningan. Anger we di Palestina oke masih berlanjut kezaliman gitu. Kan begitu. Berarti sudah tidak melihat lagi gitu kan dalam aturan-aturan keagamaan gitu. Begitu. Nah itu. Jadi ini merupakan satu peringatan untuk kita semuanya. Kemudian wa in kana dzulma ala kulli halin aziman walakinallahu yu'adzimu min amrihi ma yasha. Meskipun berbuat zalim dalam berbagai waktu adalah dosa besar, namun Allah Subhanahu wa taala dengan sekendaknya menjadikan sesuatu itu menjadi agung. Yang artinya pada 4 bulan itu menjadi berubah nilai dosanya dibandingkan dengan bulan yang lain sekehendak Allah, maka nilai dosanya itu menjadi lebih besar. Nah, karena di dalam ayat tidak disebutkan bulan mana wae anu 4 bulan ieu teh, ternyata disebutkan di dalam sebuah hadis. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. An Abi Bakroh, dari Abu Bakroh, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inaz zamana, sesungguhnya zaman, qadis tadaro kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard, telah berputar seperti keadaannya semula ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu, 1 tahun itu isna asyara sahron, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurumun, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan secara berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram gitu. Jadi 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Makanya selang bulan Ramadan masuk ke Dzulqa'dah kan selangnya sebulan. Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah gitu. Muharram 3 bulan berurutan dan kita sudah melaluinya gitu. Ayeuna menginjak pada bulan Muharram. Kalaupun ternyata kita pada 2 bulan yang kemarin maka tidak peduli atau karena dengan alasan tidak tahu, tah ayeuna menginjak pada bulan Muharram karena sudah tahu harus menjadi tameng untuk diri kita jangan sampai melakukan kezaliman terhadap diri sendiri, yaitu dosa-dosa yang dimana nilai dosanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ayeuna memulai tah bulan Muharram teh. Maka kata Ibnu Abbas tadi wal amalas sholihah wal ajra a'dhama. Amal soleh juga sama. Kalau kita melaksanakannya lebih meningkatkan lagi, maka sama nilainya pun akan lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Tuh gitu. Tapi ternyata memang kurang gaung namanya gitu. 4 bulan teh gitu, 4 bulan yang diharamkan teh. Asana mah teu aya we gitu tah di media sosial oge gitu. Tidak banyak diperingatkan. Padahal ini yang menjadi catatan atau peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang dimaksud dengan 4 bulan itu 3 bulan berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, ini bulan Muharram. Kemudian wa Rajabu Mudhar,
dan Rajab, yang dimana Rajab ini terselang oleh Jumadi Sani, Jumadil Ula dan Jumadis Saniyah, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban. Jadi terselang nawi seberapa bulan? 3 bulan, Pak, gitu. Rajab teh. Nah, maka jauh kan? 3 bulan mah berurutan, sabulan deui terserang gitu. Bulan Rajab yang sering diperingati oleh masyarakat muslim tertentu. Gitu. Bulan Rajab. Aya gaungna lah bulan Rajab teh. Cuman terkadang gaungna salah dalam pelaksanaan secara syariat gitu. Malah dijadikan aja naon amalan-amalan yang tentunya memang jauh dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebetulnya di bulan Muharram juga banyak, Pak, gitu kan, budaya di Indonesia berkenaan memperingati bulan Muharram gitu. Siga aya bubur naon, Pak? Nah, bubur suro oke gitu kan. Pada tanggal 10 gitu, bubur suro aya gitu kan. Kemudian juga nah, banyak itunya gitu tah. Eta teh budaya-budaya anu memang kaitan eratnya dengan akidah gitu. Sebetulnya Islam tidak melarang budaya, cuman ketika bertentangan dengan syariat nah wayahna gitu kan. Harus terkikis eta teh gitu. Dan kita harus menerima aturan-aturan Islam. Jadi jangan mempertahankan budaya urusan dunia tapi bertentangan dengan syariat. Sok weh tumbuhkan budaya mah tapi anu masih kene bersandingan dengan syariat Islam yang tidak merusak akidah gitu. Nah itu Pak. Jadi di dalam hadis baru disebutkan nama-nama bulannya, tapi di dalam Al-Qur'an itu tidak disebutkan bulanna naon wae gitu. Nah ini anu harus kurang diemutan. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab gitu. 4 bulan eta. Kemudian yang selanjutnya kedua, keistimewaan bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram sampai menjadi bulan yang ramai diperbincangkan atau menjadi satu bulan yang lebih mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya dipandang oleh orang-orang tertentu? Ternyata memang di bulan Muharram itu ada satu kejadian yang dijadikan hari itu diperingati bukan hanya oleh orang Islam, tapi orang Yahudi dan Nasrani pun sama memperingati bulan Muharram karena ada kejadian yang begitu luar biasa. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, An Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas, qala ia berkata, qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata sampai ke Madinah, faro'al Yahuda, Rasul melihat orang-orang Yahudi tasumu saraum, Pak. Jadi melaksanakan saum Yauma Asyura pada tanggal 10 di bulan Muharram. Jadi saum Asyura. Nah, orang-orang Yahudi itu sudah melaksanakan. Orang-orang Yahudi di Madinah itu, Pak. Jadi memperingati tanggal 10 Muharram dengan mereka melaksanakan saum. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza?" Naon ieu teh? Gitu. Kenapa sampai disaumi oleh orang-orang Yahudi? Qalu, maka orang-orang Yahudi itu menjawab, "Hadza yaumun sholihun." Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa. Jadi hari ini adalah hari yang baik, hari yang bagus gitu kan, hari yang indah gitu ta. Yaumun sholihun. Kenapa disebut yaumun sholihun? Yauma najjallahu bani Israila min aduwihim fasomahu Musa. Jadi pada hari itu kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israil dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi ternyata dikisahkan tanggal 10 Muharram itulah ketika terjadinya ada mukjizat Nabi Musa yang di mana Nabi Musa memukulkan tongkat ke laut, lalu laut itu terbelah gitu. Tah eta teh terjadina pada tanggal 10 Muharram. Gitu. Maka diperingati ke orang-orang Yahudi teh karena hari itu adalah hari yang mulia gitu. Dengan melaksanakan saum.
Jadi ketika Rasul sampai ke Madinah, Rasul melihat mereka itu sedang saum. Ditanyakan oleh Rasul, naon ieu teh gitu kan. Acara naon ieu teh gitu. Nah, bersaraung. Bukan berarti Rasul tidak tahu, Pak eta teh gitu. Rasul tahu gitu. Cuman Rasul penasaran, nah sampai bisa Yahudi itu mensaumi pada tanggal itu. Karena nanti dari sejarah itu akan dijelaskan bahwa saum Asyura itu sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebelum ada kewajiban saum Ramadan. Bahkan saum Asyura itu hukumnya wajib sebelum adanya saum Ramadan. Gitu. Tapi ketika nanti saum Ramadan ada, maka saum Asyura menjadi sunnah hukumnya. Eta. Tapi nanti ada perubahan juga, perubahan syariat anu kawitna cuma tanggal 10 saja. Nah, nanti saum Muharram itu bukan hanya tanggal 10 tapi tanggal 9. Apa yang menjadi alasan? Nah, nanti itu menjadi poin penting kalau orang sadayana ketika di umat Islam masih saja asik meniru budaya-budaya orang kafir gitu. Nanti akan menjadi satu satu keyakinan untuk kita bagaimana sikap Rasulullah SAW. Rasul tidak mau ibadahnya sami jeung orang-orang kafir gitu. Rasul mah alim gitu kan, sami sareng orang-orang kafir teh. Nah itu Pak. Jadi kenapa bulan Muharram itu menjadi istimewa? Karena pada bulan Muharram itu ternyata diselamatkan Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala tentara Fir'aun. Nah, kemudian yang selanjutnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kana yaumu asyura tu'addimuhul yahudu wa tattakhiduhu idan. Hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan mereka menjadikannya hari raya. Nah ini Pak, salah satu contoh kebiasaan orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir itu selalu membuat hari raya di waktu-waktu yang menurut mereka itu adalah hari istimewa gitu. Padahal perintah nama teu aya eta. Kan di urang mah hari raya Islam itu cuma 2. Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya mingguan, Jumat kan gitu. Jadi hari raya tahunan itu hanya 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Selebih dari itu teu aya hari raya. Tapi orang-orang Yahudi ketika ada momen-momen yang indah atau momen-momen yang bagus, momen-momen yang luar biasa, padahal teu aya parentah di Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hari raya orang-orang Yahudi mah dianggap sebagai hari raya. Nah, inilah kebiasaan orang-orang Yahudi yang menjadikan momen-momen tertentu itu selalu dijadikan hari raya. Tak urang mah teu tiasa gitu teh. Jadi tidak bisa asal menjadikan hari raya seperti halnya tanggal 1 Muharram yang dianggap sebagai hari istimewa gitu. Padahal ternyata tanggal 1 Muharram itu tidak ada satu keistimewaan. Hanya berpindah atau pergantian tahun saja gitu. Apakah ada perintah untuk merayakan tanggal 1 Muharramnya karena pergantian tahun? Gitu. Gitu. Jadi jangan sampai menjadikan satu kesan bahwa tanggal 1 Muharram itu menjadi hari raya Islam, tidak gitu. Gitu kan. Seperti sekarang, kumaha dengan pawai obor? Gitu pada tanggal 1 Muharram. Seolah-olah terkesan menjadi wah gitu kan, syiar gitu. Padahal mah sebetulnya tidak ada anjuran sama sekali tanggal 1 Muharram itu harus dirayakan, enggaknya gitu. Atau dengan alasan atau maknya gitu kan, hari Masehi dirayakan gitu. Hari Islam itu. Kalau dengan landasan alasan seperti itu bahaya, Pak. Bahaya kalau dengan alasan seperti itu. Nah, berarti ingin menyerupai orang-orang kafir. Orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi gitu kan. Pedah batur mangarayakeun banyak orang tuh. Aku ngarayakeun. Nah, kalau dengan alasan seperti itu nanti masuknya ke tasabuh gitu. Makanya kalau tidak mau disalahkan seperti itu, carilah alasan yang kuat gitu kan. Untuk menjadikan dasar kenapa tanggal 1 Muharram dirayakan gitu. Kan begitu. Pemidia ditanya dengan alasan, nah ngayakeun merayakan. Kalau dengan alasan oh nya sudah naon Masehi oge
dirayakeun gitu. Manya Islam teh atuh gitu berarti tasabuh gitu. Apa tasabuh? Menyerupai gitu kan. Sedangkan Rasul tidak mau gitu. Ibadah-ibadah atau acara-acara yang serupa dengan orang-orang Yahudi. Itu orang-orang kafir tidak mau Rasul itu. Nah, selanjutnya kita lihat di dalam riwayat Bukhari Ani bin Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepadanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lama qadimal Madinata, ketika sampai ke Madinah, wajadahum yasumuna yauman. Mereka saum pada mereka berpuasa orang-orang Yahudi itu satu hari pada hari Asyura, itu tanggal 10. Faqalu, maka mereka berkata yang menjadi alasan, hadza yaumun azimun, ini adalah hari yang agung. Wa huwa yaumun najallahu fihi Musa, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan menenggelamkan wa aghraqa ala fir'aun, menenggelamkan Fir'aun. Fasoma Musa, maka Nabi Musa itu mensaumi pada hari itu gitu. Jadi ternyata yang menjadi alasan kenapa Yahudi saum pada hari itu sebetulnya bukan karena manehna inisiatif saum gitu. Karena memang Nabi Musa itu sudah lebih dulu melaksanakan saum pada tanggal 10 Muharram itu. Karena sebagai bentuk tasyakurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, fasoma Musa, maka Nabi Musa mensaumi pada tanggal 10 Muharram, di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan umatnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentara. Dan pada waktu itu Fir'aun juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukron lillah, sebagai bentuk tasyakurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya Musa mah gitu. Ari Yahudi apa saumna? Bukan karena Allah Yahudi mah, tapi karena memperingati hari itu gitu. Salah konsepnya gitu kan. Kalaupun ternyata mau mengikuti Nabi Musa, harusnya karena Allah gitu. Tapi Yahudi konsepnya bukan karena Allah sebagaimana Nabi Musa mensaumi tanggal 10 Muharram sebagai bentuk tasyakurnya kepada Allah. Tapi Yahudi memperingati karena hari itu adalah hari yang agung menurut mereka. Gitu. Nah, kemudian faqala, Nabi SAW bersabda, ana aula bi Musa. Aku gitu kata Rasul teh yang lebih pantas untuk melaksanakan atau mengikuti Nabi Musa minhum daripada mereka. Fasomahu, maka Rasul pun saum pada tanggal 10 Muharram, wa amara bisiyamihi, dan Rasul pun memerintahkan kepada para sahabatnya untuk saum pada tanggal 10 gitu. Nah ini, maka dengan keterangan-keterangan di atas jelas bahwa bulan Muharram dianggap istimewa oleh kaum jahiliyah Quraisy, Nasrani, dan Yahudi karena adanya sesuatu yang dianggap penting oleh mereka gitu. Sehingga mereka memperingatinya dengan melaksanakan saum tiap tanggal 10 Muharram yang disebut saum Asyura. Jadi landasan mereka saum bukan karena perintah gitu. Ari urang mah kenapa kita mensaumi? Perintah, karena syariat gitu. Urang mah bukan karena hari itu sanes gitu, tapi karena syariatnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itulah kenapa kita menjadi untuk melaksanakan saum. Jadi bukan karena alasan hari agung etana yang dianggap seperti orang Yahudi sanes, tapi urang mah perintah gitu kan. Ketaatan dari Rasulullah SAW bahwa tanggal 10 itu disunahkan untuk melaksanakan saum. Eta urang mah dasarna gitu. Bahkan bukan hanya oleh Nasrani atau jahiliyah Quraisy atau orang Yahudi, termasuk Syiah, Pak, gitu. Yang memuliakan atau yang mengagungkan tanggal 10 Muharram. Syiah. Apakah kita pantas untuk menyebutkan Syiah Islam? Henteu lain Islam.
Lamun nya mah Islam mah pasti nurut karena firman Allah, "Fala tantimu fihinna anfusakum." Kade dina bulan anu 4 eta mah tong ngalakukeun katoliman. Dar tanggal 10 Muharram jol ngaluwihan dolim oge kana diri sorangan. Kan itu sih mah menyakiti hari Asyura gitu kan. Gitu. Hari Asyura teh sampai mendolimi juga tadi di Indonesia. Apakah sudah berani sekarang untuk mendolimi merusak tubuh? Kalau di Iran mah kan sampai ke hancur gitu kan, berdarah-darah gitu, karena meyakini mereka kalau tanggal 10 Muharram itu berdarah-darah teh Pak eta teh bakal diijikeun Saddam Hussein ke di surga. Yakin teh siga kitu gitu kan, karena Hussein juga pada tanggal itu berdarah-darah dibunuh gitu kan, sampai kepalanya itu dipenggal gitu kan, dijadikan di tajoman gitu. Wah gitu kan. Jadi meyakini orang-orang Syiah seperti itu gitu. Jadi bukan karena taat Allah kan, jelas itu mah gitu. Sangat taatnya. Padahal Allah sudah memperingatkan jangan melakukan kedoliman. Jol kalah melakukan kedoliman. Nunggulah gitu. Indonesia masih gana karek gitu. Asal lebar kan gitu. Gitu. Jadi sieun kan gitu. Iran mah kan styling gitu kan. Syiah gitu. Tapi naon sampai ada yang memakai senapan gitu Pak Iran. Tapi kan enggak mau itu gitu. Jadi sampai merusak tubuh gitu. Kumaha gitu. Apakah sesuai? Ya kan Allah sudah memperingatkan jangan melakukan kedzaliman terhadap diri kalian sendiri ketika masuk pada 4 bulan ini. Ia kalah melakukan kedzaliman gitu. Apalagi di bulan tanggal 10 itu bukan hanya menyakiti diri sendiri Pak, kan bahasanya meratapi kan. Gitu teh, meratapi kematian Hussein gitu. Jadi semakin banyak darah, semakin menangis gitu kan, terus semakin besar kesempatan untuk bersatu nanti di surganya Allah. Bahkan anak-anak mereka pun bayi balita itu terus diajarkan Pak. Gitu sampai dilukai kepala nate, ku indungna jeung ku bapana teh, tek gitu dah pakai peso sampai berdarah-darah karena diyakini seperti itu. Kenapa mereka bisa meyakini seperti itu? Di mana dasarnya? Bukan di Al-Qur'an, bukan di hadis. Aya kitabna. Kitabna naon? Al-Kafi gitu. Upami di urang mah eta teh kitab anu paling sahihna di Syiah mah gitu kan eta teh. Di urang mah Imam Bukhari gitu kan. Bukhari kitab anu paling sahih teh. Nah, di Syiah mah eta Al-Kafi. Siapa yang meriwayatkannya? Kebanyakan Khomeini. Pokoknya termasuk dalil-dalil berkenaan dengan memakan kotoran imam. Ya atuh Pak, kotoran imam teh atuh. Kotoran imam teh mulia teh eta teh. Entar lamun kotoran ustaz teh tara dipuji. Itu. Menurut kotoran imam teh maka ketika meninggalnya pun Khomeini hina gitu. Naon sampai telanjang Khomeini mah. Jadi rebutan gitu kayak naoge gitu. Hina sampai telanjang tadi dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Pada tanggal berapa? Yaitu memperingati tanggal 10 Muharram begitu. Tapi mautna mah ke tanggal 10 Muharram Khomeini. Gitu kan. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya nomor ketiga, perubahan syariat saum Asyura. Pada mulanya ketika tahun pertama setelah Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah pada bulan Rabiul Awal, saum ini hukumnya wajib. Baru setelah datang kewajiban saum bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah, saum ini beralih hukumnya menjadi sunnah. Dan pada mulanya saum ini dilaksanakan hanya 1 hari, tanggal 10 Muharram saja. Dikarenakan hari tersebut hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani, maka syariat saum Asyura berubah menjadi 2 hari, yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Nah, ini perubahan, Pak. Gitu. Jadi perubahan syariat yang asalnya hanya tanggal 10 itu menjadi 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Coba kita lihat. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas. Qala, dia berkata, lama soma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyamihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan saum Asyura,
dan beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukannya. Qalu ya Rasulullah. Maka para sahabat interupsi Pak ka Rasul teh, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhul yahudu wan nasara. Bukankah atau sesungguhnya itu merupakan hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani? Nah, jadi ketika Rasul memerintahkan kepada sahabat untuk melaksanakan saum tanggal 10, para sahabatnya interupsi ke Rasul. Ya Rasul, kan eta teh hari anu diagungkeun ku Yahudi jeung Nasrani gitu. Maka Rasul menjawab, apa kata Rasul? Fa idza kana amul muqbili insya Allah sunnah yauma tasi'a gitu. Upami gitu, nah insya Allah engke tahun payun mah kurang saum teh di tanggal 8 gitu. Asal nama tanggal 10 ada instruksi dari para sahabat. Apakah yang merubah syariat sahabat? Bukan. Ti Allah Pak eta wahyu gitu, menyetujui dari instruksi sahabat, lalu wahyu sampai kepada Rasul, lalu Rasul menyampaikan lagi gitu. Nah, Rasul menetapkan bahwa tanggal 9 insya Allah engke tahun payun mah urang saum gitu. Jatan tanggal 9 dan 10. Tapi Pak, qala kata Ibnu Abbas, falamma yatil amul muqbilu hatta tuwfiya Rasulullah. Belum juga tahun depan ternyata Rasul sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan Rasul mah teu ngalaman saum tanggal 8. Jadi Rasul tidak mengalami Pak saum tanggal 9 mah. Kan direncanakan ke Rasul engkewe gitu kan. Ternyata Rasul meninggal, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ta. Ketika diwafatkan Rasul tidak mengalami tanggal 9. Pertanyaannya, apakah hukumnya menjadi gugur ataukah tidak? Gitu. Kan Rasul tidak mengalami tanggal 9. Gugur henteu gitu kan. Maka para ulama menyebutkan henteu gugur karena Rasul sudah menetapkan meskipun Rasul belum sempat untuk melaksanakan gitu. Ketetapan syariat harus ditetapkan. Tapi Rasul belum melaksanakan karena ditakdirkan oleh Allah wafat kan gitu. Maka para ulama menyebutkan inilah yang disebut dengan sunnah hamiyah. Sunnah cita-cita Rasul gitu. Jadi sunnah hamiyah yaitu cita-cita Rasul untuk tahun depan kita akan melaksanakan tanggal 9 gitu. Apa yang menjadi pelajaran penting di dia, Pak? Ketika sahabat instruksi tentang pelaksanaan ibadah tanggal 10 yang sama dengan orang Yahudi dan Nasrani, nah, Rasul setuju. Berarti Rasul menunjukkan sikap tidak mau sama ibadahnya dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi inilah Rasul gitu kan. Rasul tidak mau ritual ibadah, cara-cara beribadah itu sama dengan orang-orang kafir. Tapi sekarang banyak umat Islam yang merasa bangga dan senang ketika mereka mengadopsi budaya-budaya orang kafir. Rasul ma'ali. Bukti yang lain Rasul tidak mau sama dengan orang-orang kafir namun ketika pensyariatan adzan. Kumaha ta? Wah, makan itu teh lumayan gitu jangka waktu sampai jadi disyariatkan adzan Allahu Akbar gitu. Bahkan Allahu Akbar itu datangnya bukan kepada Rasul. Tapi mimpi-mimpi sahabat kan gitu. Mimpi-mimpi sahabat itu teh lalu diinstruksikan kepada Rasul. Nah, ketika diterima oleh Rasul, maka mendapatkan gitu kan penetapan syariat itu ada teh gitu. Oleh Rasul disetujui, itu berarti sikap Rasul gitu kan. Nah, sebelumnya kan banyak para sahabat yang mengusulkan kumaha ya untuk untuk memperingatkan sholat, waktu-waktu sholat kumaha gitu kan. Aya nu usulan nyeungeut seuneu weh gitu kan. Rasul menolak. Nah, seperti Majusi gitu. Terus weh lonceng gitu kan. Rasul menolak. Nah, sehingga Nasrani sampai di jedah heula itu rapatna oge gitu kan. Reun heula gitu. Karena Rasul pun belum mendapatkan
syariatna gitu kan ti Allah Subhanahu wa taala harus bagaimana untuk menjadikan peringatan waktu sholat memanggil umat Islam. Maka setelah itu datanglah mimpi kepada salah satu sahabat-sahabat yang kemudian oleh Rasulullah SAW diajukan gitu mimpi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai Rasul menyetujui tentang cara peringatan untuk waktu sholat memanggil orang-orang sholat. Di dia Pak gambaran bahwa Rasul betul-betul tidak mau ibadah yang memang sama dengan orang-orang Rasul mah gitu kan. Seperti punten gitu, bab ulang tahun. Gitu, ulang tahun di saha. Teu aya di Islam apa? Ada bukunya Ustaz Ucu Najmuddin sakit buku nanti Pak. Ustaz Ucu Najmuddin gitu, anu viral enak gitu kan. Nah, sebenarnya kapungkur pas ada buku nah itu tipis tapi mundel gitu. Tipis tapi mundel. Di sana ada beberapa beberapa masalah yang disampaikan, salah satunya berkenaan dengan ulang tahun. Sejarahnya disebutkan dirinya. Itu kan bab ulang tahun. Judul buku nanti bid'ah kah wirid atau zikir dengan memakai tangan kiri. Judulnya itu. Judulnya mah bid'ah kah zikir memakai tangan kiri, tapi di dalamnya banyak memuat masalah. Tipis buku nama gitu. Tapi penelaahan secara penelitian bagus itu nanti gitu kan. Dina hadisna dalilah kemudian disebutkan kelemahan-kelemahan itu. Nah, itu ada tentang sejarah ulang tahun. Ulang tahun bukan di Islam. Karena Islam tidak menganjurkan untuk memperingati hari kelahiran gitu. Kemudian dianggap sebagai bentuk tasyakur. Syukuran orang mapah teu satahun. Itu setiap kita bernafas itu harus kita syukuri gitu kan. Harus kita syukuri. Malah yang harus kita khawatirkan ketika kita bertambah nomor usia, berkurang jatah umur di dunia. Harusnya menjadi evaluasi untuk kita. Ari simkuring mengantisipasinya siga kieu lebih baik ingatkan anak ketika pada waktu itu siapa yang berjuang gitu. Jangan luarkeun maneh gitu kan. Itu jadi bukan kalah ngaliweukeun kolot gitu, tapi terkadang kalah kolot oge di nu gitu. Udah nama tuh hoyong ternyata gitu, kolot dan rame gitu. Nah, padahal seharusnya berikanlah pelajaran kepada anak pada waktu itu hari itu sok imutan gitu. Saha anu keur berjuang teh, saha anu menaruhkan nyawa teh gitu. Lainna kalah ngariweukeun gitu kan jadi kolot gitu. Nah, di situ seharusnya gitu. Ingatkan anak-anak berikan pelajaran gitu. Karena ketika kita melakukan hal yang seperti itu kan tasabur itu sama saja. Meskipun dibungkus dengan bentuk tasakur itu. Sadar aing mah teu ku bulu gitu. Kunaon? Tumpang gitu. Tumpang mah dan teu ku lilin, ku obor. Nah, sama karena waktunya yang menyerupai dirinya gitu. Karena itu tasakur maka kapanpun esok pun gitu kan. Diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fasoli li rabbika wanhar. Ari satahun sakali nyebutkeun tasakur salat henteu. Maka aneh gitu kan, tasakurna paling mana tuh hari kitu mah gitu. Malah tasakur itu syukuran kepada Allah itu adalah dengan ibadah, dengan sholat memanfaatkan jiwa raga gitu. Itu syukuran kepada Allah. Makanya tidak ada konsep syukur yang paling sempurna di Islam. Tapi orang mah ngerasa asa teu hade we gitu kan Islam teh. Padahal begitu kompleks Islam gitu kan. Dina bab syukuran mah emot ka Allah, emot ka Tuhan gitu kan. Emot ka Allah gitu. Setiap waktu, setiap kesempatan, setiap momen urang tiasa ngarenghap teh, tiasa bernafas itu harus urang disyukuri. Tapi dia mah kalah merasa bangga we dengan tasakur satahun. Begitu. Nah, sami termasuk punten siapa yang setuju dengan hari Ibu? Nah, halo. Gitu, ya berarti ya, gitu kan? Tahu siapa yang setuju dengan hari Ibu? Nah, tinggal sejarahnya apa? Siapa yang mencetuskan hari Ibu? Sanes di Islam hari Ibu. Di orang-orang kafir, orang-orang barat yang mereka meyakini setelah mereka menikah itu tidak ada bakti kepada orang tua. Gitu. Sudah, gitu kan. Tapi ada beberapa kelompok yang merasa asa teuingeun gitu.
Mun teu bakti-bakti acan kakolot, maka ngaayakeun hari ibu minimal satahun sakali gitu, Bapak. Kan Islam mah teu kitu teu satahun sakali atuh birrul walidain. Gitu kan? Berbaktilah kepada orang tua. Iraha kapanpun itu gitu kan. Karena setiap kebaikan yang diberikan orang tua melekat di dalam diri kita gitu. Kudu berbakti gitu kan. Tapi bangga we dengan hari ibu gitu kan. Merasa itu pas ngarayakeun hari ibu asa bakti we gitu kan. Ari geus teu hari ibu mah itu ngabangkang deui mah dititah oge gitu kan. Seperti itu. Pas hari ibu teh wah kuat kan nyuci sampai anak gitu batah gitu. Naon hubungan aja nyuci sampean gitu kan hari ibu gitu. So kumaha gitu kan. Hade nyuci sampean ibu. Hade pami kotor ari bersih naon kudu dicucina gitu. Yang bersih mah kudu dicuci atuh. Pami kotor mah wajar dicuci oge. Ari bersih mah naon dicucina. Kan gitu. Nah, jadi momen-momen itu ternyata naon namina teh hal-hal yang memang di luar sekurang mah dugaan anu memang menurut orang ada biasa. Ternyata ada selipan-selipan memang yang serupa dengan orang-orang kafir dan dianggap sebagai satu hal yang luar biasa kurang termasuk umat Islam sendiri. Padahal umat Islam nu kitu mah geus kakanggul gitu kan. Bab syukuran oke gitu kan. Hari ibu henteu teu aya hari ibu. Nah, setiap hari oke hari ibu urang mah gitu kan. Hari orang tua berbakti kepada orang tua karena itu perintah gitu. Nah, inilah bagaimana sikap Rasulullah SAW dalam beribadah itu begitu apik gitu kan. Tidak mau Rasul sampai sama seperti orang-orang kafir gitu. Tapi orang umatna gitu kan yang pede mengatakan cinta kepada Rasul tapi masih banyak mengadopsi budaya-budaya orang-orang barat padahal bukan orang-orang kafir gitu. Termasuk punten dalam pengidolaan Rasul pun untuk anak-anak sekarang mah minim ka Rasul teh Pak teu aya idolana ti Rasul gitu. Idolana oge eta we boy band gitu. Boy band mah idolana oge saha deui gitu teu apal terkenal gitu. Yang orang kafir deui di akhirat nya dihijikeun oge urang nya cuma lain di surga dihijikeun lah gitu. Naudzubillah min dzalik berat gitu nya gitu. Ternyata Rasul meskipun terpendak sareng urang, tapi di akhirat mah kenal, Pak. Apal Rasul mah gitu kan, umati. Nah, aya ciri naon wudu. Rasul mah gitu. Katingali umat Rasul mah sok wudu, sok salat, berarti sok ibadah melaksanakan sunnah Rasul. Gampang gitu meskipun urang tidak bertemu, berjumpa gitu, tapi aya ciri dina diri urang sadayana yaitu senantiasa melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. Nah itu Pak, jadi memang kenapa terjadinya ada perubahan yang menjadi poin pentingnya gitu. Para sahabat wae begitu apik gitu kan, instruksi ka Rasul gitu kan. Naon sahabat teh innahu yaumun tu'azimuhul yahudu wan nasara. Ya Rasul kan eta teh nu diagungkeun ku Yahudi sareng Nasrani alim gitu kan. Maka Rasul di ACC gitu kan dengan melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa keutamaan saum Tasu'a Asyura? Nah, jadi saum di bulan Muharram itu bukan satu hari tanggal 10 tapi 2 hari, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Keutamaan saum Tasu'a Asyura. Hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyamu ba'da ramadhani syahrullahil muharram. Luar biasa Pak. Ternyata ada saum sunnah yang paling utama setelah bulan Ramadan. Bulan Ramadan saum wajib dan setelah bulan Ramadan saum sunnah yang paling utama teh saum Rasul nyata syahrullah, bulan Allah, yaitu pada bulan Muharram. Yaitu keutamaan teh. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad, wa saumu asyura yukafiru sanatan madiyatan. Saum Asyura itu menghapus dosa 1 tahun, yaitu tahun yang telah lalu. Kemudian Rasul juga sangat berharap ketika melaksanakan saum Asyura, ahtasibu an yukafiru sanatal lati qablahu. Kata Rasul, aku berharap menghapus kesalahan setahun sebelumnya. Berarti keutamaan saum pada bulan Muharram ini sangat luar biasa. Jangan sampai kita tinggalkan. Mangga anu gaduh kalender cirian, anu
gaduh kalender digital alarman agendakeun kanggo ngalaksanakeun saum Tasu'a Asyura tanggal 9 dan tanggal 10 gitu. Mudah-mudahan urang sadayana bisa sampai pada bulan Muharram, sampai juga pada tanggal 9 Muharramnya dan tanggal 10, sehingga kita bisa memanfaatkan untuk melaksanakan amal soleh yang dimana di bulan Muharram atau bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 4 bulan, sehingga nilai pahalanya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan yang lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita juga senantiasa terjaga dari melakukan kezaliman-kezaliman, dosa-dosa yang menyebabkan dosa kita menjadi berlipat ganda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Nauzubillah min dzalik. Itu saja yang bisa disampaikan. Ya. Terakhir bahasan besar tadi perihal kalender gitu ya. Ya. Dan ada hubungan dengan ini tentang bahasan Muharram. Seperti kita tahu bahwa kalender Hijriah itu kan dimulai dari tanggal 1 Muharram saat ini. Nah, simbol peradaban umat Islam salah satunya yaitu memiliki kalender Hijriah salah satunya. Namun yang terjadi saat ini kita sebagai umat Islam yang terbelah di belah-belahan dunia yang berbeda-beda tidak memiliki kalender yang tunggal. Kalau salah satu organisasi besar di Indonesia saat ini sedang mencanangkan kalender global Hijriah tunggal, kalender KHGT. Yeah. Nah, gitu. Saya gimana menurut Pak Ustadz supaya kan tadi bahas juga tentang kita semua orang mungkin di sini saya sendiri juga kadang lupa kalender Hijriah teh namun mulai bulan atau apa saja. Nah, gimana Pak Ustadz perihal bab kalender Hijriah global tunggal seperti itu? Ya, gitu. Satu, mungkin penetapan Hijriah, kembali lagi dalam penetapan kalender Hijriah itu pasti di setiap tempat penentuannya berbeda-beda dalam menentukan tanggal 1 baik itu di bulan apapun itu. Karena penentuan Hijriah itu dilihatnya dari hilal kan, pertama terus terang orangnya. Cuman untuk penentuan seperti Muhammadiyah sekarang itu kan untuk menjadikan kalender tunggal global, kita memang belum bisa mengomentari bagaimana nantinya gitu, karena masih berproses dan belum sampai ada hasil gitu. Jadi kita juga sambil memantau dan menyimak itu bagaimana seperti apa gitu. Karena termasuk di kita juga belum ada respon gitu kan untuk untuk merespon sikap Muhammadiyah dalam bersikap menentukan hal yang seperti itu gitu. Jadi aya nama nya urang antosan heula we gitu. Nanti setelah memang ditetapkan memang oleh Muhammadiyah, misal ini salah satu ormas menetapkan seperti itu, nah nanti kita akan pasti memberikan komentar dan sikap kita seperti apa gitu kan, begitu. Jadi mungkin untuk sekarang ya wayahna itu kan kita mengikuti kalender Hijriah yang biasa heula we gitu kan, anu kurang dianggo gitu. Makanya punten kita itu kan punten di persatuan itu senantiasa menerbitkan kalendernya itu bukan kalender Masehi gitu. Jadi almanak gitu kan. Jadi Hijriah we gitu. Jadi bukan Masehi tapi Hijriah kalendernya teh gitu. Paling untuk di sapertos di cabang, di PC atau di PJ itu baru Masehi dan Hijriah. Tapi untuk di pusat itu menerbitkan itu Hijriah gitu. Nah, maka kita di rumah selalu ada gitu kan untuk kalender Hijriah gitu. Jadi untuk penentuan seperti momen-momen ini, maka kita sudah punya acuan atau kita sudah punya pegangan. Nah, maka dari itu saya sangat menganjurkan kepada bapak-bapak sebagai umat muslim seharusnya punya kalender khusus ataupun meskipun tidak khusus Hijriah, minimal jelas antara Masehi dan Hijriah di sana ada itu tercantum. Sehingga di momen-momen ini kita tidak sampai terlupakan gitu kan. Kita tidak sampai tertinggal gitu karena dengan alasan memang mana gitu pegangan orang deh gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi untuk menyikapi hal yang tadi gitu kan yang ditanyakan dalam hal penetapan salah satu ormas di kita berkaitan dengan kalender tunggal global, ya kita tunggu saja, nanti kita insya Allah akan diskusikan, bahas dan hasilnya
bagaimana seperti apa baik itu di ormas-ormas yang lain menyikapi berkenaan dengan sikap Muhammadiyah. Mungkin nanti bisa jadi Pak Guru yang menyampaikan gitu kan berkenaan dengan sikap ormas Muhammadiyah berkaitan dengan penetapan kalender Hijriah global gitu. Ya Pak Guru. Ya, barangkali ada pandangan dari yang lain. Gaduh informasi ya nah, lebih kuat atau lebih jelas kumaha? Dugi ka mana? Oh, tacang tahu. Ya tapi maksud saya gini saya kan bahwa kita itu mau ngomong tentang umat bersatu gitu ya. Nah dengan kalender saat ini aja, misalnya kemarin saya juga sampai bingung untuk hari mau sahur waktu bulan lalu kita mau sahur tanggal 9 kan di Mekah udah sahur, udah mulai di sini kan saya baru besoknya sedangkan kalau besoknya tuh haram tanggal 10-nya. Gitu, jadi suka bingung. Jadi saya merasa bahwa saya bukan sebagai organisasi Muhammadiyah atau apapun, saya merasa bahwa dibutuhkan sampai satu masa itu umat Islam di dunia itu punya kalender tunggal yang disepakati oleh seluruh umat Islam. Gitu. Cuman ya nggak tahu mimpi seperti itu bisa terrealisasi atau tidak. Orang Nasrani aja, orang kafir punya Masehi kan seperti itu. Karena sekali lagi tadi dalam penentuan hilal itu setiap tempat berbeda-beda. Jadi itu yang menjadikan untuk kalaupun ternyata untuk satu dunia itu disamakan dalam satu waktu, misal penentuan 1 Ramadan untuk satu dunia itu susah dan itu tidak mungkin bisa gitu kan. Sepertinya sulit gitu. Contohnya kemarin berkenaan dengan saum Arafah gitu, saum Arafah tanggal 9 Saudi dengan tanggal 9 kita berbeda. Karena perputaran bulan pun dan jam pun itu berbeda antara kita dengan Saudi. Makanya yang terkadang di kita menjadi satu kebingungan di antara umat berkenaan dengan satu contoh Arafah itu saja gitu kan, berkaitan dengan penetapan saum nanti apakah mengikuti Arafah Saudi ataukah mengikuti Arafahnya Indonesia. Padahal berkaitan dengan saum Arafah itu bukan berkaitan karena wukufnya gitu, tapi berkaitan dengan tanggal. Maka para ulama menyebutkan urusan ibadah itu berkaitannya atau terikat dengan ruang dan waktu gitu kan, ruang dan waktu. Maka kita mengikuti waktu-waktu yang di Indonesia, bukan mengikuti waktu yang di Saudi. Termasuk ulama Saudi pun kan menjelaskan begitu. Jadi kita mengikuti waktu yang di mana? Waktu di daerahnya masing-masing, bukan mengikuti waktu yang di luar daerahnya. Karena untuk melihat nanti perpindahan atau penetapan tanggal 1 setiap bulan itu pasti dilihat dari hilalnya, dan waktu hilal itu dilihat di setiap negara berbeda gitu kan. Adapun ternyata di Indonesia seperti salah satu ormas ada yang berbeda dengan pemerintah itu, padahal satu negara. Nah, ini yang menjadi memang sikap kita gitu kan, yang menjadi umat Islam itu cukup bingung gitu. Bahkan nanti ada beberapa ulama yang sangat mengomentari kenapa dalam satu negara itu sampai berbeda gitu. Seharusnya dalam satu negara itu bisa sama gitu kan, kenapa sampai berbeda. Nah, ini yang mungkin menjadi harapan nanti minimal di Indonesia gitu kan. Kalau di seluruh dunia untuk menetapkan satu kalender sama gitu kan, tanggal dan waktunya, penetapan itu mungkin untuk seluruh dunia sepertinya sulit gitu kan, kemungkinan gitu. Tapi minimal di Indonesia gitu kan, minimal di Indonesia ada satu acuan sami we sadayana aman gitu, enakeun gitu. Jadi kenapa di Indonesia menjadi bingung umatnya gitu, karena memang di Indonesia
belum bisa menentukan minimal pemerintah menjadi acuan utama untuk seluruh umat Islam. Kalau Malaysia mah kan sudah. Malaysia kan sudah. Malaysia itu menjadi acuan utama untuk umat Islamnya. Pemerintah, tos hiji pemerintah gitu. Malaysia itu mandi Indonesia we anu memang tak acam gitu kan. Nah, ini yang akan menjadi mungkin mudah-mudahan ya duka iraha gitu kan gitu. Dan kemudian memang seperti kasus yang tadi gitu kan bab saum Arafah itu pun penentuannya dalam istinbat hukum berbeda-beda juga gitu di antara para ulama di Indonesia gitu. Jadi bingung gitu kan mana gitu kan seperti itu. Tapi ya tetap dalam menyikapi hal ini mana yang lebih logis, mana yang lebih rojih, mana yang lebih sahih untuk kita menjadikan acuan atau menjadikan pijakan itu bisa menjadi kita dasar atau landasan. Kita pakai, silahkan. Karena itu yang akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti gitu kan. Mana we nu kurang tiasa dicepeng, itu yang menjadi dasar kamu urang sadayana gitu. Eta nu kedah kurang di dasar 5 gitu kan. Supados naon urang yakin gitu apa yang kita amalkan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tapi untuk sekarang tanggal 9 dan tanggal 10 bingung tuh. Kamu ayeuna bingung tidak? Gitu. Apa ya kaitannya gimana? Gitu. Nah, bingung tidak gitu kan. Seperti itu. Nah, nanti juga yang membingungkan umatnya jadi kieu. Kenapa ketika Ramadan itu riweuh gitu kan, tapi ketika bulan-bulannya lain jual sama gitu kan? Entah ada perbedaan sama sekali. Apa yang menyebabkan? Nah, itu kan jadi bingung gitu. Nah, seperti itu. Untuk sebagian umat gitu. Nah, makanya kembali lagi silahkan itu mana yang mau kita pegang di antara dalil-dalil atau dasar-dasar sehingga menguatkan kita semuanya gitu. Tapi sepertinya yang menjadi permasalahan atau yang selalu menjadi perbedaan itu di Ramadan hungkul. Kali itu nama ada sama gitu kan? Nah, itu kurang siarna gitu. Kurang gaungna Ramadan hungkul itu ramai teh. Nah, tapi insyaallah untuk Muharram mah sigana mah sama gitu. Sepertinya sama. Gitu. Jadi untuk seperti ormas-ormas tertentu ya disebarkan beda supaya jelas pemerintah, Nahdien, Persatuan itu biasanya sama. Kemudian untuk Muhammadiyah, nah ini yang menjadi biasa ada perbedaan. Tapi kembali lagi tidak menjadi satu permasalahan ka urang. Sok we candak nu mana anu menjadi keyakinan urang sadayana dengan dilandasi keilmuan eta gitu. Karena akan dipertanggungjawabkan sudah begitu saja. Gitu. Bingung tuh? Bingung keneh. Teu atuh. Kedah bingung gitu. Berarti ayeuna tanggal sabaraha? Hari tanggal 2. Mana? Tanggal 2. Tanggal 2 sekarang. Tanggal 2. Nah, tanggal 2 sekarang dia ayeuna tanggal salapana berarti dinten naon? Ahad. Nah, tanggal salapana teh berarti dinten Ahad urang saum gitu. Urang saum tanggal 10 urang saum oke gitu kan. Begitu. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti kita tunggu saja berkaitan dengan rencana itu berkaitan dengan sikap Muhammadiyah untuk merencanakan kalender hijriah global gitu kan. Bagaimana nanti akhirnya kita pantau saja gitu. Dan saya pun tentunya tidak akan merespon dulu, mengomentari dulu sebelum dari pihak terkait atau yang lebih berhak untuk mengomentari itu sudah ada komentar. Lalu nanti kita diskusikan sama-sama. Begitu. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.